Pesawat supersonik adalah pesawat terbang yang dirancang untuk melebihi kecepatan suara. Selama ini kita mengenal pesawat yang super cepat ini digunakan untuk kepentingan militer atau pesawat tempur. Meskipun pernah ada pesawat supersonik untuk kebutuhan sipil, yaitu Concorde. Diketahui beberapa negara yang memiliki armada pesawat tempur supersonik saat ini, yakni Rusia, Amerika Serikat, Korsel, Jepang, Prancis, Inggris, Tiongkok, dan lain-lain. Oh ya, untuk Concorde adalah pesawat supersonik komersial dengan kecepatan suara pertama yang diciptakan pada dekade 1950-an, hasil kerjasama antara Inggris dan Prancis. Awalnya dikembangkan untuk pesawat pengebom strategis, kemudian dialihkan untuk penerbangan komersial yang dioperasikan oleh British Airways dan Air France, yang dimulai pada 21 Januari 1976 dan berakhir pada 24 Oktober 2003, dengan penerbangan terakhir pada 26 November tahun yang sama. Concorde memiliki kecepatan jelajah sekitar 2.500 km per jam dan ketinggian terbang hingga 60.000 kaki dengan konfigurasi sayap delta dan evolusi yang dilengkapi dengan mesin jet pembakar lanjut. Jet supersonik yang berkecepatan hampir 3 kali lipat dari pesawat penumpang Boeing 737 ini harus diakhiri pengoperasiannya karena beberapa hal, antara lain biaya bahan bakar dan perawatan yang mahal atau tidak efisien untuk kebutuhan komersial. Resiko kecelakaan yang tinggi diakibatkan pesawat Concorde pernah mengalami kecelakaan, polusi dan suara bising yang tinggi. Atas pertimbangan-pertimbangan ini, akhirnya pengoperasian Concorde harus disudahi pada tahun 2003. Diketahui juga ada beberapa tipe pesawat supersonik sipil yang dikembangkan setelah Concorde. Di era yang membutuhkan kecepatan, teknologi supersonik ini kembali diminati. Berita terbaru, beberapa negara atau perusahaan teknologi aviasi sedang mengembangkan kembali pesawat super cepat ini dan berlomba-lomba untuk mengudara secepat mungkin. Bahkan ada yang mengembangkannya dengan menggunakan tenaga nuklir. Beberapa perusahaan diketahui ingin melahirkan kembali penerbangan supersonik, tentu dengan teknologi terkini. Pada tahun 2021, United Airlines setuju untuk membeli 15 pesawat dari Boom Supersonic, sebuah startup yang fokus untuk membangun jet komersial supersonik. Maskapai ini menargetkan untuk mengudarakan pesawat-pesawat itu pada tahun 2029. Japan Airlines juga sudah melakukan pre-order sebanyak 76 unit pesawat Boom Supersonic. Virgin Galactic tak ingin ketinggalan. Pada tahun 2020, perusahaan tersebut mengatakan telah bekerja sama dengan Rolls-Royce untuk mengembangkan jet supersonik yang dapat mengangkut penumpang dengan kecepatan hingga 3 kali kecepatan suara. Di Amerika Serikat, NASA dan Lockheed Martin pun muncul dengan rancangan pesawat X-59 mereka. Dua raksasa Amerika Serikat tersebut bekerja sama untuk merancang pesawat yang akan memecahkan penghalang suara dengan ledakan sonik atau sonic boom yang tidak memekakan telinga. Masih dari Amerika Serikat, pada Februari 2019, perusahaan Aerion yang berbasis di Nevada selangkah lebih dekat untuk mengembangkan pesawat supersonik mereka bernama AS-2 yang disertifikasi bekerja sama dengan Boeing. AS-2 adalah jet bisnis ramping yang akan melaju dengan kecepatan 1000 mph atau sekitar 1600 km per jam dan membawa rute seperti London ke New York, Dubai atau Beijing beberapa jam saja. Secara ambisius, pesawat ini sedang dirancang untuk terbang sepenuhnya berbahan bakar biofuel. Penyediaan sumber daya teknik, manufaktur, dan uji terbang Boeing akan membuatnya terbang pada tahun 2023. Demikian juga Spike Aerospace yang berbasis di Boston, Amerika Serikat sedang mengembangkan jet bisnis supersonik Spike S512 yang dapat menampung hingga 18 penumpang. Selanjutnya mari kita lihat bersama progres dari pengembangan pesawat supersonik sipil khusus 3 negara, yakni Rusia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Sebagai salah satu negara terdepan dalam teknologi aviasi, Rusia juga sedang mengembangkan teknologi pesawat supersonik angkut atau untuk komersial bernama Stris. Namun sejumlah kendala membuat progresnya masih terhambat. Dilansir dari AIN Online, industri kedirgantaraan Rusia menunda peluncuran skala penuh pesawat angkut supersonik generasi kedua sambil mengintensifkan upaya untuk mencari teknologi utama yang diperlukan guna mewujudkan ambisi itu. Perubahan tersebut dikonfirmasi dalam pertemuan tingkat tinggi pemerintah pada Juli 2021. Saat itu Presiden Vladimir Putin menyetujui proposal oleh perusahaan yang didukung negara untuk mengembangkan demonstrator teknologi supersonik. Pesawat demo ini rencananya akan ditenagai mesin turbofan Klimov RD-93MA yang merupakan turunan dari mesin no afterburning yang dipakai MG-35. Dengan berat lepas landas 16 ton, Stris akan berfungsi sebagai platform untuk mengevaluasi paket teknologi baru, seperti desain badan pesawat struktural probionik dan kemajuan teknik pada integrasi mesin dan badan pesawat untuk menghasilkan jejak kebisingan lebih rendah di sekitar bandara. Setelah menyelesaikan pengajuan terowongan angin dan gas panas pada model skala,
Pihak industri saat ini menunggu tanggapan pemerintah atas proposal membangun pesawat sepanjang 125 kaki yang mampu berakselerasi hingga kecepatan sekitar 2.200 km per jam. Jika pendanaan Kremlin terwujud tepat waktu, konstruksi dan pengujian penerbangan akan berlangsung antara 2022 dan 2026. Lebih berat dan lebih cepat daripada NASA atau Lockheed Martin X-59 yang disebut Quick Teknologi Supersonic. Stris memiliki nozzle wedge shape dan sayap V terbalik untuk mengurangi sonic boom dan tingkat kebisingan. Fitur-fiturnya akan memungkinkannya melaju pada ketinggian 51.000 kaki sambil menghasilkan sonic boom lebih tenang dari 85 dB. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Rusia berkomitmen untuk mendanai sekitar 34 juta dolar Amerika Serikat hingga 2025 dengan syarat bahwa 6 mitra industri berkontribusi setidaknya 7,6 juta dolar dari sumber daya mereka sendiri. Dilansir BBC, United Airlines Amerika Serikat akan memulai penerbangan dengan pesawat supersoniknya pada tahun 2029 yang akan menggunakan pesawat Overture baru yang akan diproduksi oleh perusahaan yang berbasis di Denver bernama Boom. Pesawat ini akan terbang pada ketinggian 60.000 kaki. Sebuah jet penumpang biasa dapat melaju dengan kecepatan sekitar 900 km per jam, tetapi Overture diperkirakan akan mencapai kecepatan 1.805 km per jam. Dengan kecepatan itu, waktu perjalanan di rute transatlantik seperti London ke New York bisa dipangkas setengahnya. Boom mengatakan Overture akan dapat melakukan perjalanan dalam 3,5 jam, memangkas 3 jam dari penerbangan normal. Belajar dari pengalaman Concorde, maka mereka membuat pesawat supersonik dengan kecepatan di bawah Concorde. Boom mengatakan yakin bahwa pesawatnya tidak akan lebih keras dari jet penumpang modern lainnya saat lepas landas, terbang di atas tanah dan mendarat. Untuk masalah bahan bakar pada Concorde, Boom mengharapkan Overture untuk dioperasikan sebagai pesawat tanpa karbon dengan menggunakan biodiesel mewah. Pihak pengembang mengatakan ada miliaran dolar dari komitmen dan investasi maskapai penerbangan di sektor ini, tetapi tetap menjadi industri yang perlu ditingkatkan, dan meskipun biaya pengembangan Concorde sangat besar lebih dari 50 tahun lalu, hal itu dianggap menguntungkan bagi British Airways di tahun-tahun terakhir operasinya. Concorde dipandang sebagai cara mewah untuk bepergian dengan tiket yang harganya lebih mahal daripada kursi kelas 1 di jet biasa. Tidak seperti Concorde, perusahaan mengharapkan Overture menguntungkan bagi maskapai penerbangan bahkan jika tiket dijual dengan harga yang sama dengan tarif kelas bisnis biasa. Pesawat super cepat lainnya sedang dikembangkan oleh Space Transportation dari China. Yang mengejutkan seperti dikutip dari robreport.com, kecepatan superjet supersonik China ini 2 kali lebih cepat dari Concorde yang kecepatannya 2.600 mph atau sekitar 4.000 km per jam. Ini juga jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan pesawat supersonik sipil Stris yang dipersiapkan Rusia dengan kecepatan 2.200 km per jam dan yang dipersiapkan Amerika Serikat Overture dengan kecepatan hanya 1.800 km per jam. Nantinya jet supersonik itu dapat melakukan perjalanan China Amerika Serikat hanya dalam 1 jam, yang biasanya butuh 12 jam untuk perjalanan kedua negara ini. Perusahaan juga sudah merilis video yang memperlihatkan kehebatan jet tersebut. Terlihat bahwa ada pesawat membawa beberapa penumpang dan lalu dijalankan ke udara secara vertikal. Setelah beberapa detik dalam penerbangan, pendorong peluncur jatuh kembali ke landasan. Peluncur akan digunakan lagi nanti, dikutip dari BJR 21 Maret 2022. Jet itu melakukan perjalanan lewat awan dan suborbitalnya yang akhirnya menempuh jarak 7.000 km dalam waktu 60 menit. Menurut perusahaan, jet akan berbiaya lebih rendah dari roket yang digunakan memboyong satelit keluar angkasa. Perusahaan melaporkan jet supersonik ini diharapkan dapat melakukan debut penerbangan pada 2024 dan perjalanan berawak tahun 2025.